Ide Ruby Kamisan yang versi video, yang tadi versi shot sudah saya posting, saya upload. Nah, kali ini Kamisan ke-23 menurut hitungan saya, tapi sudah ke 800 sekian. Kalau dibulatkan sudah ke 900 lah ya, kurang berapa belas lagi kayaknya sudah 900 Kamisan. Dan melihat dari tuntutannya, mungkin memang belum ada kejelasan dari pemerintah begitu. Dalam hal ini saya menaruh simpati terhadap ibu ini yang berjuang sedemikian rupa, dan itu membawa semangat. Saya kemudian ingin menceritakan satu pengalaman saya secara pribadi begitu, yang itu saya alami pada tanggal yang hari Jumat setelah ada kejadian Barakuda itu ya. Kemarahan saya memang begitu meluap dengan ketidakmampuan, saya menyebutnya begitu, pemerintah negara mengatur kehidupan berbangsa, menyebabkan nyawa melayang. Saya kemudian sambil berpikir juga, nulis status, komen, dan berpikir begitu. Saya kemudian membayangkan keluarga mereka yang demo, mereka yang kehilangan anak, mereka yang anaknya merantau dan ikut demo. Juga kemudian saya berpikir yang sebaliknya, bagaimana keluarga para polisi ini, orang-orang yang sedang mengamankan demo, yang berbenturan langsung, yang berhadapan langsung dengan demonstran, sama-sama berisiko begitu ya. Saya membayangkan ada keluarga-keluarga yang makanya saya dulu bilang jangan jadi polisi misalnya begitu, atau sudah dibilangin jadi mahasiswa itu belajar aja, nggak usah demo-demo gitu. Mungkin ada yang kayak gitu juga. Oke, semoga suara saya tetap kedengeran, karena ini ada suara asing yang ternyata tetap masuk. Ya, ini bagian dari kedewasaan kita bermasyarakat. Kepuasan pribadi melebihi kepentingan umum gitu ya. Knalpot Brong. Ya, saya lanjutkan betapa keluarga-keluarga ini saling memikirkan keluarganya masing-masing. Dan rasanya jadi pedih begitu ya. Dan itu kan berlangsung berhari-hari, demikian mencekam gitu. Sungguh-sungguh satu peristiwa yang tidak menyenangkan, tragis banget. Nah, bagaimana saya kemudian menempatkan diri saya pada demonstran, pada mereka yang mengamankan demo dan seterusnya. Saya menjadi satu hal yang ini sebenarnya maunya siapa sih? Ini sebenarnya itu ngapain sih? Kita sedang apa coba? Negara kita ini sedang apa?
pada suatu sore saya keangkringan gitu ya, di tempat kami banyak angkringan. Kemudian ada satu tentara di situ, seorang tentara bercerita ke sana kemari, dan uniknya bapak ini ada di Aceh saat tsunami, ada di Ambon saat kerusuhan, ada di Sampit saat kerusuhan, sempat ada di Papua juga. Begitu kaya pengalaman yang saya merasa teriris gitu ya, sebagai seorang ayah, sama-sama sebagai seorang ayah, bagaimana saya menunggui kelahiran anak saya yang pertama, bagaimana saya mendampingi istri saya selama kehamilan, dan bapak ini baru bertemu saat anaknya sudah 16 bulan, sudah bisa berlari-larian, dan dia baru datang, baru ketemu dengan si anak. Bukan hanya itu, ada beberapa peristiwa yang mengancam nyawa si anak, begitu membahayakan, waktu masih bayi, waktu berumur setahun, dan ya semuanya baik-baik sampai sekarang. Sekarang anaknya sudah 15 tahun, putranya, punya 2 orang putra. Kadang-kadang kekesalan saya terhadap satu institusi, bukan kesalnya, bukan kesal yang gimana ya, tapi definisinya sulit sih, mendefinisikan kesal itu. Mungkin ada rasa tidak percaya, ada rasa penuh tanda tanya begitu lagi, sehingga mungkin jadi munculnya kesal itu tadi. Karena kan institusi ini kan gradingnya kan memang jauh gitu ya, saya tidak hafal gradingnya. Tamtama, Bintara, Perwira, atau kebalik, Bintara sama Tamtama, saya sulit membedakan, mengurutkannya. Tapi saya selalu tersentuh dengan situasi bertemu dengan mereka-mereka yang berpangkat rendah. Itu beneran kayak menyentuh gitu ya. Bapak ini yang kedua dalam 2 bulan terakhir. Yang pertama adalah mereka yang melatih paskib. Saya ikut paskib, kemudian dilatih, ya tentu saja oleh tentara dan polisi, dan mereka melatih dengan sungguh-sungguh begitu ya, galak tapi mendisiplinkan dan memberikan nilai-nilai yang baik. Ternyata saya harus mengungkapkannya, dan anak saya respect dengan mereka, itu menjadi satu. Kemudian saya teringat Ferry Irwandi waktu sama Anwar Akbar Faisal, dia bilang pernah suatu ketika dia pelatihan jadi pegawai negeri itu, dia mintain rokok sama pelatihnya yang juga tentara, dan dia bilang kalau ya ada rokok soalnya, ya dibagi ngerokok bareng. Dan mereka yang sungguh-sungguh berhadapan dengan masyarakat, sungguh-sungguh memberikan pengabdian pada masyarakat, mereka minim sekali mendapatkan perhatian. Sesuatu yang buat saya ironis ya. Dan Kamisan ini saya mencoba untuk menghilangkan polarisasi, setidaknya dalam pikiran saya sendiri. Orang-orang yang
mungkin ada di bersama-sama ini ya, bersama-sama di lapangan ini, mereka itu yang sama-sama punya pemikiran yang sama tapi ada di posisi yang berbeda. Saya membayangkan mereka yang mengamankan demonstrasi sebenarnya mereka setuju dengan apa yang menjadi agenda demonstrasi. Mereka mengerti bahwa keadilan harus ditegakkan, mereka mengerti bahwa pelaku harus dicari, diadili dan seterusnya. Tapi mereka ada dalam sebuah komando, mereka ada dalam sebuah sistem, dan mungkin saat mereka akhirnya berprogres, merangkak, naik secara jabatan, kemudian ada di posisi yang lebih strategis, di sana mungkin sudah tidak bisa lagi bergerak atau sulit bergerak untuk mendengarkan lagi suara-suara yang dibawa. Jadi Kamisan depan Istana Negara menjadi agenda rutin, dijaga, diamankan, dijaga, diamankan. Tidak pernah didengarkan sesungguhnya apa yang diharapkan. Isu berganti isu. Mungkin justru ada yang ikut memanfaatkannya, saya tidak tahu. Tapi kemurnian awal mula peristiwa itu terjadi adalah besarnya cinta kasih seorang ibu. Dan ada ibu-ibu yang lain yang anak-anaknya sedang menjaga demonstrasi itu, menjaga aksi itu. Disitulah saya merasa sesuatu yang benar-benar complicated. Bagaimana seharusnya negara ini diurus? Mestinya demonstran dan para penjaga demo ini, penjaga aksi ini, mereka ada dalam satu kesatuan. Namun penjaga aksi ini tidak punya pilihan, harus komando, perintah. Pikiran pun terbelenggung gitu. Ya begitulah perenungan yang saya ungkapkan untuk mengubah satu sudut pandang bahwa awalnya mendukung yang demo, melawan yang menjaganya, mendukung yang melakukan aksi, melawan yang menjaga aksi. Namun ada persamaan yang tidak bisa dihindari. Sama-sama manusia yang memperjuangkan, ada dalam perjuangan yang berbeda. Ya, semoga pikiran saya ini bertahan. Kalau sempat saya menuliskan dan itu tertera dalam status saya, karena itu saya simpan di highlight sorotan 13-12. Saya akhirnya menambahkan kayaknya 14 deh, 14, 13, 12, ada 14 ya. Not all cup are neat. Ada sih, ada, karena di mana-mana begitu sebenarnya, di mana-mana begitu. Di antara yang suci ada yang bernoda, di antara noda ada
kesucian mungkin gitu cara membahasakannya. Jadi saya membangun pikiran ini, saya membangun pikiran saya, berharap ini menjadi pemikiran yang tumbuh bersama sehingga akhirnya kita bisa saling memahami. Kalau yang menjaga aksi justru bisa menyerap apa yang diharapkan dari peserta aksi, kemudian saat mendapatkan posisi yang strategis, saya nggak tahu ya, yang jaga aksi itu bisa jadi perwira nggak ya, sehingga pas jadi perwira dia bisa ngomong kalau terjadi perwira itu butuh belasan tahun ya sih. Jadi bayangkan saya kalau yang jaga aksi Kamisan awal-awal tuh ya, mungkin Kamisan belasan gitu kan sudah 10 tahun duduk dari apa jadi apa, kemudian mengusulkan atau memberikan pemikiran bahwa sebenarnya yang dibutuhkan itu hanyalah begini loh. Pengakuan pemerintah bahwa terjadi salah urus saat demonstrasi sehingga mengakibatkan orang-orang ada orang yang meninggal begitu. Pemerintah mohon maaf, mungkin tidak perlu detail siapa yang bertanggung jawab itu, karena nanti bakalan rumit gitu ya. Apakah tim Melati atau Bougainville atau bunga matahari atau bunga yang lain kan malah nanti repot. Jadi semoga setidaknya saya terus berjuang, mempunyai pikiran yang seimbang. Begitu Kamisan 18 September 189 2025. 18 itu 9 juga. Ide